Seperti biasa, kita buka dengan doa bersama teman-teman, supaya pertemuan kita ini barokah, dapat hidayah dari Allah. Saya akan pimpin dengan cara Islam, mohon teman-teman yang selain Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kami siang, yaitu pelatihan infografis. Ya Allah, berkati dan ridhoi pertemuan kami ini. Ya Allah, lancarkan lisan kami dalam pelatihan ini, jernihkan hati kami dan cerdaskan otak kami. Sehingga pelatihan ini betul-betul bermanfaat bagi kami dan insya Allah bagi organisasi, rumah sakit, dan akhirnya bagi pasien di seluruh Indonesia. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit COVID. Bagi kami yang belum terkena, jangan sampai terkena, ya Allah. Teman-teman kami yang sudah terkena COVID, kau kuatkan imunitas mereka sehingga bisa sembuh melewati masa krisisnya. Bagi teman-teman yang telah kau cabut nyawanya, arwahnya, mohon kau tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya sesuai janjimu, ya Allah. Mereka adalah syahid. Ya Allah, ya Tuhan kami, selalu tunjuki kami jalan yang lurus dan berikan kekuatan tetap berada di jalan yang lurus, serta tunjuki pula jalan yang salah dan hindarkan kami dari jalan yang salah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan kepadamu kami berharap. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Pak Toto, setelah doa saya persilakan Pak Toto untuk membuka dan beri arahan kepada peserta. Terima kasih, Doni. Terima kasih juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu beserta pelatihan IT CARS yang ini juga bagian dari edukasi untuk surveyor maupun juga untuk rumah sakit tentang IT. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita ini kan dalam situasi PPKM darurat ya. Harapannya tentu saja untuk memutus mata rantai. Jadi tentu saja kita ingin semuanya dalam keadaan selamat. Oleh karena itu kegiatan ini juga ikut mendukung itu. Ya, paling tidak teman-teman jadi tetap tinggal di rumah, ya, tidak kemana-mana, mengikuti nanti materi-materi yang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, yaitu materi yang selalu bisa dikembangkan terus, yaitu apa? PowerPoint. Dari PowerPoint bisa dikembangkan untuk video dan semuanya bisa basicnya dari PowerPoint. Dan kita sudah punya pakar yang luar biasa, Profesor Budi Sukma, ya. Itu sudah pokoknya pakarnya PowerPoint. Nah, saya berharap kita hari ini juga materi PowerPoint dan juga mungkin nanti ada karya yang sudah dianukan Pak Jani, sudah di. Ya, belum ada yang lapor, tapi biasanya kalau nanti ada yang, kalau nggak Bu Elsa, Pak Akyung mungkin bisa diundang di sini. Teman-teman yang lain ya. Baiklah. Ya, harapannya semoga berguna, bukan hanya menambah ilmu, keterampilan, tapi juga menjaga kesehatan kita. Saya kembalikan Pak Joni, silahkan dimulai. Monggo. Baik, terima kasih Pak Toto, Ketua KARS. Ya, jadi teman-teman, saya menerima banyak masukan, ya nggak terlalu banyak. Oh, kami senang infografis, tapi kok dikerjakannya di jam kerja kami, nanti mohon pertimbangan, nanti kita pikirkan kapan diganti, ada waktu lain. Jadi rupanya mintanya mungkin lebih sore atau lebih malam, saya nggak tahu. Kalau ini tapi udah patok nomonik sebenarnya kita Kamis siang ya. Jadi ada yang masukkan jawaban survei yang kemarin, kami senang infografis. Nah ini Akyung sudah siap. Indra, tolong Akyung dijadikan panelis ya. Jadi kami senang katanya infografis, tapi waktunya jam kerja kami, apa boleh buat ya.
nanti kami akan rapatkan Bapak apakah mungkin atau diselang-seling dan sebagainya. Pak Toto ya, nanti kita bicarakan lagi. Tapi ya kita sudah punya yang tetap kalau Jumat malam. Alokasi waktu. Ya, alokasi. Baik teman-teman sekalian, jadi seperti ini hari ini nggak seperti biasa. Biasa kita kan penggal pertama itu ada pelatihan. Nah ini memang staf kami juga sedang sibuk semua, nggak ada yang mau diulang lagi. Tapi sesuai pesan Pak Toto tadi kita belajarnya dari awal lagi. Kita anggap aja ini siklus berikut adalah PowerPoint, mulai dari yang dasar sampai pengkayaannya nanti Pak ini. Nah nanti habis itu baru karya. Ya jadi balik. Biasanya kan kita ya pelatihan. Kemudian tanya jawab dipuaskan. Biasanya kadang-kadang tanya jawab nggak puas. Sekarang ini saya buka tanya jawab langsung tulis di Q&A ya teman-teman ya, Q&A. Nanti dijawab oleh Pak Budi. Pak Budi jawabnya nggak sekadar omongan, langsung pakai contoh langsung gitu ya. Ya Pak Budi tolong disiapkan. Jadi kita materi awalnya adalah PowerPoint dulu, nanti baru yang karya ya. Akyung udah siap nih. Mudah-mudahan nanti Bu Elsa atau yang lain juga Pak Yasin atau apa bisa memperlihatkan karya. Kalau Akyung sudah pasti karyanya PowerPoint, nggak lain, nggak bukan. Monggo saya persilakan Pak Budi, apa yang mau ditampilkan seperti pesan Pak Toto tadi. Banyak teman yang masih mau belajar ulang lagi tentang PowerPoint. Ya, silakan. Ya siap Dok. Terima kasih semuanya. Dan mudah-mudahan tetap semangat di dalam PPKM ini Dok ya. Jadi betul PowerPoint itu jadi modal utama karena makin ke sini ternyata kesimpulan utamanya kita bisa membuat bahan apapun itu dengan PowerPoint. Nah, jadi kali ini kita akan coba membuat sebuah video cerita. Bagaimana kita membuat sebuah video cerita dengan dibantu bahan-bahannya dari salah satu situs namanya Storyset gitu, Dok ya. Karena selama ini kita kesulitan mencari gambar-gambar ilustrasi untuk istilahnya merepresentasikan dari setiap pesan yang ada di slide gitu Dok. Nah misalkan dari sini saya coba di kolom chat. Jadi ini sebetulnya sama seperti Canva ataupun di situs-situs yang menyediakan gambar-gambar gratis atau freemium. Nah kebetulan yang kita dapatkan sekarang itu ada yang betul-betul gratis Dok ya, yang betul-betul dia tuh bisa mendukung membuat video cerita gitu, itu Dok. Saya coba buat. Belum ada nih alamat Storyset-nya di mana, di chat belum ada. Oh nih. ya, Mary Storyset. Ini Dok di kolom chat saya kirim. Oke ya, materi Storyset ya. Di Storyset nanti bisa mohon izin Dok ya, saya share screen. Mana saya? Ya. Ya. Storyset by Freepik ya. Dengan Webpick beda ya Pak? Mana ada juga saya baca di Webpick. Oh, Webpick ya. Kalau Webpick itu sama seperti Canva sebetulnya. Canva ya. Betul. Memang satu pabrik dengan ini gitu Dok, dengan Storyset ini Dok. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di Storyset, kalau kita buka gitu Dok, saya perbesar dulu. Ya. Nah, perbesar dulu. Nah, kita ketik Storyset. Ya. Jadi apa yang akan saya tayangkan di sini sudah ada di materi tadi gitu Dok ya. Ya. Reset.com. Nah, ini yang saya perbesar di Storyset. Nah, di sini sangat banyak sekali istilahnya itu gambar-gambar yang bisa mewakili setiap pesan yang ingin kita sampaikan di setiap slide-nya gitu Dok ya. Nah kita umpamakan seperti ini Dok. Jadi di materi itu sudah
sebutkan juga bagaimana cara mengubah dan lain sebagainya. Saya akan mempraktikkan langsung di sini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka seperti ini, nah kita langsung mencari tema karena ini saking ratusan ilustrasinya dan gratis, dijamin gratis dok ya. Kebetulan Ya. gratis nih. Kita kan suka yang gratis. Nah kita bisa mencari tema misalkan happy dok ya. Kita akan membuat semacam ini dok, misalkan video untuk penanganan stres ketika pandemi lah seperti itu dok ya. Jadi contohnya ini kita mencari tema seputar ilustrasi happy dok ya. Kita ketik di kotak saran, di kotak pencarian. Nah di sini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan mungkin icon-icon buat happy ya, ini semua happy semua nih ya. Ya betul loh. Sebetulnya ini sudah ilustrasi dok ya, bukan icon lagi. Jadi bisa kita rubah di sini dok. Bukan hebatnya tuh gitu dok. Coba saya pilih satu dok ya. Jadi di sini mungkin ini saking banyaknya. Nah ini mungkin nah ini dok ya, salah satunya ini kita pilih, tinggal kita klik saja. Nah di sini kita fokus, apakah ini bisa dirubah? Tentu saja bisa. Kalau kita fokus ke kanan, di sini ada panel untuk mengubah-ubah warna sampai ke background dok ya. Ya. Nah jadi mengubah warna misalkan gitu dok. Ini bisa langsung dirubah dok tanpa perlu kita pakai Photoshop seperti itu dok ya. Ini kerja di atas ya Pak Budi ya? Ya Kerjanya betul, di atas, betul ya? dok. Betul dok. Jadi tidak usah pakai lem biru lagi dok. Langsung kita di ini dok. Nah ketika kita rubah warna ini akan ikut berubah gitu dok ya. Seperti itu. Hijau misalkan. Nah kita akan mengubah misalkan kita tidak menyukai beberapa objek misalkan pot kembangnya, lampu atau background. Nah di sini kita lihat beberapa objek apa saja yang ada di ilustrasi ini. Nah dengan kita mengklik di hide seperti ini dok ya, plan misalkan seperti itu. Nah ini otomatis si pot kembangnya itu tidak akan ikut terdownload nanti dok. Jadi seperti itu. Nah jadi lampu misalkan itu dok ya. Nah ini hasilnya nanti akan seperti ini dok. Jadi memang terbatas, tidak semua istilahnya bisa dimanipulasi, tapi minimal di sini sudah bisa agak-agak bisa dimodif lah. Ada pilihan ya. Nah betul dok. Nah jadi kita coba ini. Dan untuk background itu ada yang misalnya disembunyikan, jadi nanti latarnya itu betul-betul transparan, polos gitu dok ya, atau agak-agak sedikit simple dan detail ya seperti tadi dok. Itu sesuai selera. Nah ini langsung bisa di-download gitu dok. Kita download bentuknya PNG dok ya. Kalau SVG ini mungkin nanti Kang Indra lah yang menjelaskan dok. Kayak Corel Draw sebetulnya. Nah kita PNG aja lah. PNG dok ya. Kita download PNG seperti biasa dan di sini ada semacam notifikasi bahwa sebetulnya ini konten sharing gitu dok ya. Tidak apa-apa untuk komersil dan personal juga dok. Nah kita contohkan misalnya kita saving dulu di sini dok ya. Contoh satu. Nah nanti ketika kita coba misalkan buka di PowerPoint dok ya, itu bisa langsung kita buka dan itu bisa dengan aman, nanti tidak akan ada tuntutan royalti apalah gitu dok. Kalau StorySet ini memang khusus untuk free, betul free dok. Karena di situ di materi memang ada satu tayangan bukti dari StorySet ini yang menyatakan bahwa ini silahkan digunakan untuk komersil gitu dok. Nah, kita cek di sini nanti hasilnya apakah dia betul. Nah, jadi kita contohkan misalkan background-nya desain ID ya. Misalkan ini kita buat kotak dok ya. Pembuktian apakah dia itu transparan atau tidak. Nah, nanti kita coba gambar yang barusan kita download itu kita
coba insert ke PowerPoint dok ya. Nah, desktop contoh satunya ini dok. Yes. Oh belum selesai di download berarti. Kita download ulang dulu dok. Maaf ini agak agak kinda ininya dok. Dua ya. Oke. Coba set picture. Ini tadi sudah kita download. Oh ini. Nah ini dok hasilnya. Jadi bisa langsung nanti ini sebagai pembuktian bahwa ini tidak lagi apa istilahnya berlatar putih seperti JPG gitu dok ya. Iya. Itu misalkan ini kita kasih judul misalkan dok ya. Nanti setiap slide-nya itu kita buat semacam story set lah gitu dok ya. Story set misalkan manajemen stres misalnya dok. Nah seperti itu untuk misalkan nanti di covernya. Nah nanti ketika di slide kedua juga kita buat hal yang sama. Misalkan di sini rutinitas misalkan dok ya, rutinitas kantor. Ini kita buat judul seperti ini. Kita cari lagi di sini mungkin yang berkaitan work ya, kerja misalkan. Kita cari kerja. Tema yang kerjaan ini masih banyak dok. Asal intinya kita apa istilahnya itu kita jeli dengan kata kuncinya gitu dok. Work seperti ini dok. Nanti akan dibantu oleh story set ini ke gambar-gambar yang spesifik gitu dok. Seperti itu. Nah misalkan ini dok ya. Tes ini kita langsung download saja. Download. Oke. Nah. Kita coba. Nah, yang kedua. Oke. Itu biasa. Nanti untuk mengujinya mungkin bisa dengan background ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin ya bisa ya. Oh, rutinitas kantor. Oh, ini otomatis oleh PowerPoint dibantu juga nih. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita bisa olah lagi si gambar ini dok. Misalkan dikasih animasi gitu dok ya. Seperti biasa PowerPoint, animasi, play-in misalkan ya, play-in. Seperti itu yang biasa Bapak Ibu gunakan. Sudah seperti gambar kita sendiri ya, bisa kita olah ya. Betul dok. Sudah seperti gambar kita sendiri dok. Nah seperti ini dok. Misalkan kita coba format background ya. Ini biasanya memang yang jadi masalah itu ini dok ya. Nah ini dok. Kita coba yang kuning misalnya. Nah ini dok. Nah biasanya kalau kita mendownload itu kan backgroundnya tuh suka ada putih-putih dok ya, ngeblok gitu dok. Nah kalau dari story set ini betul-betul kita tuh transparan belakangnya dok. Karena PNG ya? PNG betul dok, seperti itu. Nah itu jadi yang kita perkenalkan hari ini adalah sebuah situs yang menyediakan banyak ilustrasi yang tidak mungkin dijelaskan satu-satu dok ya. Kan terlalu banyak nih dok ya. Nah jadi mungkin di sini Bapak Ibu nanti coba membuat apa istilahnya itu membuat video cerita di PowerPoint atau presentasi lah yang ngajar. Presentasi betul loh. Misalkan manajemen stres di masa PPMK, nah nanti silakan nanti dibantu oleh ilustrasi-ilustrasi ini. Nah seperti itu. Nah kedua itu sebetulnya ini kan masih versi beta dok ya, masih produksi baru ini dok ya. Jadi mungkin kita coba olah. Nah di sini di story set ini sebetulnya tidak hanya mengolah warna saja dok, tapi di sini kita bisa
menganimasikannya juga gitu dok. Walaupun memang masih sangat sederhana. Jadi di setiap ilustrasi disediakan animate it gitu dok. Oh, Nah, ya. dok ya, kita coba, walaupun memang sangat sederhana dok ya. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh, nah kita harus menentukan dulu elemen mana, objek mana yang akan Dianimasikan. animasi, betul dok. Misalnya ini kursi dok ya, atau ini objek orangnya. Nah ini bisa langsung dipilih di gambarnya, atau langsung di elemen di panel kiri dok ya, di elemen Iya. ini dok. Iya. Nah, gitu. Jadi udah Nah, ini disediakan pun, ya, ada beberapa, 5 betul ya. dok. Nah ini pun bisa dengan warna yang berbeda-beda dok. Oh, seperti itu dok. Nah kita coba misalkan satu ini kita kasih apa ya, slide Gini, goyang-goyang. bisa. Atau datangnya dari nggak ada jadi ada. Dari nggak ada jadi Oh ada. iya dok ya. Betul. Slide left mungkin dok ya. Seperti itu. Memang sederhana dok, tapi di sini mungkin ini pengaturannya, durasi dan lain sebagainya itu nggak jauh berbeda dengan PowerPoint dok ya. Mungkin nanti bisa dijelajah lebih lagi dok ya. Ya. Nah kalau misalkan kita ingin dibantu oleh StorySet ini otomatis di semuanya otomatis apa istilahnya dikasih animasi. Di sini ada disediakan randomize dok. Kalau kita klik randomize itu otomatis nanti StorySet akan mengatur masing-masing elemen sesuai dengan ya mungkin random gitulah ya. Kalau kita playkan di sini tuh, nah mungkin hanya sebatas inilah dok, tapi lumayan lah dok seperti itu. Nah di sini ada menu ekspor dok. Nah ekspor di sini apakah bisa apa istilahnya itu di sini bisa diekspor menjadi sebuah GIF animasi atau langsung MP4 dok, walaupun memang durasinya di bawah 5 detik atau 3 detik lah gitu dok. Ya. Nah seperti itu. Nah jadi di sini tidak hanya PNG saja gambar transparan, di sini juga bisa disediakan di apa istilahnya itu di format menjadi animasi GIF. Animasi Dan GIF ya. betul dan menjadi sebuah video MP4. Dan ketiganya ini bisa di-insert juga di PowerPoint. Itu kelebihan dari PowerPoint gitu dok ya. Nah ini kan terlihat sebentar dok ya barusan animasinya. Nah ya, karena memang gratisan selalu ada. Nah ini dok ya. Nah ini di sini ada durasi dok. Ini bisa kita atur waktunya mau berapa lama. Lalu isingnya itu apa ya? Seperti nanti bisa dilihat lah ininya dok ya. Apakah ini berulang-ulang? Nah, looping itu ya, looping. Betul loh. Ini jadi berulang-ulang heartbeat. Nah, misalkan heartbeat seperti apa nih? Kita lihat dulu. Wah ini agak lama. Nah terus aja gitu dok. Gerak-gerak. Nah seperti itu dok. Jadi misalkan kita agak ragu-ragu, nah kita di sini disediakan untuk meriset kembali gitu dok ya. Riset saja nanti kembali ke awal. Nah jadi silakan nanti diekspor. Kita coba ekspor satu dok ya jadi GIF misalkan. Jadi GIF jadi video aja mungkin ya. GIF kalau ditaruh di PowerPoint main nggak dia? Kayaknya main dok. Main juga. Betul bisa dok. Kita coba GIF dok ya. Ya. Ya coba GIF ini karena loadingnya tadi apa istilahnya tuh durasinya agak lama 5 detik terus-terusnya. Lumayan capek mungkin ya. Tas GIF oke dok. Kita download ilustrasi oke. Kayaknya udah. Kita tes di PowerPoint. Kita bikin yang baru dok ya. Nah, ini layoutnya blank. Insert GIF ya device GIF tas. Nah ini tes, coba kita tes
Nah, ini langsung dok bereaksi dok, GIF yang tadi kita buat di story set, kita insert ke PowerPoint, sudah Main dia, main. main dok gitu. Ya, cuman memang ini terus-terusan gini-gini, nggak tahu dicapai juga. Seperti itu. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa jadi istilahnya membantu nanti. Biasanya kan Bapak Ibu suka membuat apa istilahnya itu video edukasi gitu dok ya. Ya, edukasi, saya lihat untuk edukasi baik sekali. Dan betul. di sampingnya bisa dikasih tulisan ya. Kalau tulisan mungkin nanti di PowerPoint saja gitu dok. Iya, jadi setelah dipindah dari PowerPoint, PowerPoint tetap bisa dibikin tulisan kan? Oh bisa dok, bisa dok, bisa dok. Okay. Ini bisa, hanya ilustrasinya aja ini, gambar. Ya betul, hanya ilustrasinya ya dok. Karena kalau gitu kita, kalau nah nanti lebih lanjut bisa di apa istilahnya dikasih teks seperti biasa dok, seperti ini kan dok. Nah. Iya. Jadi ini kita taruh dulu, kita rancang gambar pasang dulu, baru kata-katanya gitu ya. Betul, baru kata-katanya seperti itu dok. Nah, jadi nanti diekspor, silakan nanti diekspor jadi sebuah video, sudah jadi seperti biasa, seperti itu dok ya, mengekspor jadi video. Ini jadi itu sudah dasar ya. Betul dok. Jadi betul-betul ini sekarang itu PowerPoint sudah menjadi apa istilahnya, jadi barang wajib dok. Iya, jadi ada pelengkapnya ya, penunjangnya dari story set ini tadi ya. Betul. Cocoknya ini ya. Saya tidak tahu dok, ini apa ya, kalau COVID ada nggak ya, misalkan dok, saya kurang tahu nih dok. Oh ada juga dok. Jadi tema tentang COVID ya, menyediakan juga dok. Jadi ada ya, dia cepat juga ya. Daripada kita nyari, ini kan gratis dok. Kalau kita komparasi saja dok ya, kalau kita komparasi dengan situs yang free pick misalkan dok ya, apa ya, COVID illustration misalkan dok. Itu lumayan dok, sampai 100 ribuan seperti itu dok ya. Malah di sini mungkin ya itu berbayar lah dok, lumayan berbayar lah ya, seperti tahu ini berapa ini ya. Kurang tahu. Wah ini kelas-kelas berbayar pas mau di-download bayar $1. Betul. Nah ini berbayar, saya nggak tahu berapa nih dok. Nah jadi sebagai perbandingan, jadi disinilah kita punya keunggulan dari story set dok ya. Jadi story set ini kalau kita lihat di sini misalkan satu gambar, kita lihat di sini ada free pick license dok ya. Di sini kita lihat personal. Nah, jadi di sini lisensinya itu dipersilakan untuk komersial dan personal, untuk digital maupun di print, untuk siapapun di dunia, untuk unlimited. Jadi ini kesempatan bagus nih dok, jarang-jarang ada yang seperti ini gitu dok. Nah itu yang jadi untuk materi-materi ini selengkapnya tadi di kolom chat, silakan. Jadi sudah disediakan di sini cara-caranya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini jadi bisa lebih mendorong untuk produktif lagi. Nah, untuk selanjutnya masih PowerPoint juga. Jadi saya akan close dulu dok ya. Jadi di sini sebetulnya kalau Bapak Ibu kita buka di menu filenya ini dok ya, kita cek dulu menu file, langsung di menu account kita cek dulu nih. Jadi versi yang kita gunakan apa dok ya, kebetulan yang saya gunakan itu di sini ada keterangan 365 dok ya, untuk enterprise yang beli di Shopee lah gitu dok. Nah jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kebetulan 365, selalu rajin untuk mengupdate dok ya. Mengupdate. Nah, ini biasanya fitur-fitur baru suka ada di sini dok. Biasanya fitur baru itu tidak selalu otomatis dipasang dok ya. Perlu dibantu manual seperti ini. Nah, jadi ini memastikan untuk mengupdate PowerPoint itu dok ya. Ada di menu file, terus ada di account. Nah, ini nanti akan ada Office update seperti ini dok ya. Tinggal diupdate dan kita cek misalkan update now.
Nah, biasanya kalau sudah terupdate, kan berarti kita sudah menggunakan yang terbaru, dok. Ya. Nah, kita cek nih, biasanya kalau ada proses update, itu biasanya selalu ada yang baru, gitu, dok. Selalu ada yang baru. Nah, kita cek misalkan di sini saja, dok. Misalkan kita blank presentasi, dok, ya. Nah, ini sebelumnya kalau tidak rajin di apa istilahnya tidak rajin diupdate, nah ini, dok, itu versi sebelumnya di awal-awal ini belum ada, dok. Tapi ketika update ini baru ada, dok, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, publish to Microsoft Stream. Jadi Microsoft Stream ini pesaing YouTube, dok. Jadi Microsoft juga bikin YouTube versi dia, gitu, dok. Jadi nanti PowerPoint video yang sudah diekspor itu bisa langsung di YouTube-kan di Microsoft Stream, gitu, dok, punyanya mereka, gitu, dok. Nah, ini salah satunya. Jadi itu fungsi dari update. Nah, ini agak-agak baru karena kemarin-kemarin kita kan membahas ini, dok, ya, banyak membahas 3 dimensi 360 seperti apa itu kemarin itu, dok, yang galeri museum eksibisi itu, dok, ya. Oh ya. Nah, jadi saya di sini Artstep, betul, dok. Jadi Artstep, dok. Nah, saya izin stop dulu, dok, ya. Ini untuk melatih logika. Nah, jadi begini, kalau untuk 3 dimensi, patokannya tangan kita seperti ini aja, dok. Maaf ya, dok. Nah, seperti ini aja, dok. Nggak kelihatan, dok. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 3 koordinat, dok, ya. Jempol ke sini. Nah itu, dok. Jadi itu rumus dari 3 dimensi PowerPoint dimanapun, dok, ya. Jadi begini cara memandang kita dari objek 3 dimensi dimanapun juga, dok. Nah, jadi berbeda dengan gambar biasanya 2 dimensi, ya. Jadi paling depan belakang. Nah, jadi untuk yang berurusan dengan 3 dimensi ini kita harus memahami dengan X, Y, Z ini, dok. Mutarnya kanan kiri, atas bawah, depan belakang, gitu, dok. Seperti itu, dok. Nah, karena penting ini saya jelaskan karena sekarang PowerPoint sudah menyediakan objek 3 dimensi untuk dipresentasikan di situ, gitu, dok. Nah, saya perlihatkan di sini contohnya. Nah, Akyong mohon memperhatikan, ntar habis dikerjakan nanti. Nah, ini betul-betul ekstrim, dok, ya. Nah, saya coba betul-betul lompatan jauh dari PowerPoint kalau dibandingkan dengan itu, dok, ya. Saya coba dulu di ini, dok. Ini sangat menarik sekali, dok. Jadi ada evolusi dari oke. Nah, nah, ini adalah PowerPoint, dok. Punya Pak Niko udah selesai nih. Betul. Ini bikin genially. Wow. Nah, ini PowerPoint, dok, ya. PowerPoint, dok. Ini bukan video, bukan animasi, dok. Tapi di PowerPoint kita bisa menyisipkan, nah, di sini, dok, ya. Kita perbesar, insert. Nah, jadi di PowerPoint itu sebetulnya kalau kita update, ini agak berat juga. Belum di-share, Pak Budi. Oh, belum di-share. Belum di-share, Pak. Oh ya, maaf, dok. Pantesan kok ringan, dok. Oh iya, dok. Bentar, dok. Saya izin share dulu, dok, ya. Nah, ini ini luar biasa nih, dok. Ini adalah PowerPoint 3 dimensi, dok, ya. Kita emang agak berat ini di komputer, di laptop ininya, dok. Di laptop. Mudah-mudahan. Nah. Muter kok. Oh. Nah, ini adalah PowerPoint, dok, ya. Saya coba. Oh, ini Beko nih. Beko, betul, dok. Beko, dok. Nah, oke. Nah, di PowerPoint itu ada, memang agak berat ini, dok. Insert di sini. Insert 3D model, dok, ya, di sini. Oh, ini saya lupa. Diklik dulu di slide baru. Nah, di sini ada menu 3D. Nah, ini, dok. Oh, ya.
Nah, PowerPoint sekarang sudah mendukung objek tidak hanya GIF animasi, PNG, seperti itu dok. Jadi sudah 3D model dok sekarang itu. Nah, jadi dengan begitu presentasi kita tuh bisa lebih gimana dok ya, lebih kayak Star Trek gitu dok, Star Wars gitu. Jadi apa istilahnya lebih atraktif gitu dok ya. Nah, kalau kita masukkan objek 3D di sini dari situs manapun yang sudah kita download. Nah, ini dok. Jadi cara kita untuk bisa memahami R-Step, lalu kemarin itu apa assembler gitu dok ya, augmented reality. Nah, sebetulnya kita bisa latihan di PowerPoint ini dok. Jadi seperti 3 jari tadi, seperti itu dok. Nah, ini perbedaan dari 3D object dengan gambar flat, ya, gambar datar dok ya. Kalau gambar 3D seperti ini dok. Nah, PowerPoint bisa sampai mengolah ini gitu dok. Mengolah ini tidak hanya dari bulak belok ini saja, tapi kita coba misalkan di animasi dok. Nah, seperti itu dok ya. Jadi ketika PowerPoint mendeteksi ada objek 3 dimensi, maka animasinya pun dikhususkan untuk di 3 dimensi itu dok. Seperti ini misalkan turntable dok ya. Dia otomatis memutar seperti ini efek animasinya gitu dok. Nah ini kan terbayang kalau misalkan ini organ manusia gitu dok. Cuman saya kebetulan belum tidak punya dok. Nah seperti itu, dan ini masih banyak pilihan lain dok. Di swing misalkan dok ya. Ya. Gitu. Nah, dan ini kan objek yang tidak objek 3D-nya salah satunya yang hanya statis seperti ini dok. Yang lebih hebatnya lagi nih, jadi PowerPoint sudah bisa menghandle 3D objek yang sudah animasi seperti ini dok. Oke. Jadi ini bukan video dok ya, boleh kita buktikan di sini. Kalau kita belok-belok di sini dok. Nah ini kan kalau dulu itu di AutoCAD dok, seperti ini dok. Nah PowerPoint sudah bisa seperti itu dok. Nah, gitu dok. Jadi ini menambah wawasan saja, dan mudah-mudahan nanti misalkan ketika kita mulai berani untuk apa istilahnya itu menambahkan objek 3D, boleh misalkan dok ya, ini tergantung dari PowerPoint ya dok. PowerPoint yang berlangganannya kalau misalkan kita klik di sini otomatis sudah tersedia apa istilahnya gratisan dari Microsoft, ya lumayan lah gitu dok. Misalkan ini dok ya, windmill gitu dok, windmill seperti ini, dan ini bisa kita langsung olah dok seperti ini dok. Kita misalkan untuk pembuktiannya nanti kita animasi pertama ini dok ya. Nah, itu kok coplok buat windmill-nya? Nah itu saya kurang tahu, mungkin gratisan gitu. Mesti bayar kalau naik atas. Kalau mau nyamuk harus bayar. Nah seperti itu dok. Kita coba ini misalkan 3D objek ini kita animasikan di ini dok ya, Arrive dok. Nah seperti ini dok ya. Nah lalu kita tambahkan ini dok, seperti biasa ini with previews gitu dok. Kita tambah animasi, misalkan di sini dari sehabis itu kita buat turn berbelok misalkan, dok ya. Nah seperti ini. Kita cek ya, kita cek di slideshow tuh, apakah dia jalan atau enggak nih dok. Jalan. Wah gitu dok. Ini sangat sederhana sebetulnya dok ya, tapi ini sudah membuktikan dok, sudah sangat membuktikan bahwa ini PowerPoint sudah bisa sampai sejauh ini dok. Nah ini kan bisa nanti kedepannya itu terbayang kalau kita punya aset organ apa istilahnya, organ tubuh atau apapun, itu bisa sekarang tidak perlu lagi AutoCAD, 3D Max dan apa, kita langsung buat di PowerPoint dok, seperti itu. Nah jadi salah satunya, nah pertanyaannya di mana nih kita bisa mendapatkan objek-objek 3D itu. Nah kalau kita googling misalnya seperti ini dok ya,
Di mana tuh barang-barang itu? Nah, biasa 3D objek misalkan dok ya, 3D objek. Tuh, ini udah langsung dok. Google sudah PowerPoint. mengarahkan, Iya. Anda tahu nih kebiasaan untuk PowerPoint yang free. Nah, ini cerdas juga nih dok. Udah langsung ketebak dok. Gitu loh. Aduh, bener. Nah ini kan banyak dok. Bisa dijelajah lagi dok. Nah di sini misalkan dok. Nah seperti biasa kita harus jeli nih. Kalau karsi ada yang $8, ada yang free. Nah ini free dok. Nah ini silakan nanti dijelajah, kan banyak kan dok. Human Free, gitu dok. ya. Free. Wah, ini yang biru mah lewat aja. Seperti itu. Nah ini sebetulnya banyak di internet yang gratisan seperti ini bisa dimanfaatkan. NASA pun sekarang itu sudah banyak menyediakan objek 3D untuk digunakan di PowerPoint dok, seperti itu dok ya. Nah, kalau WHO saya kurang tahu dok. Nah kalau ini misalkan, wah ini saking banyaknya ini dok. Jadi bola dunia, nah ini bola dunia mungkin dok ya bisa di rumah. Nah saya kasih ini contoh beberapa apa hasilnya yang ini filenya memang besar-besar dok, tapi di kolom chat nanti saya sharing di kolom chat, saya sharing ini contoh template PowerPoint 3D ya dok ya. Nah di sini Indra jangan lupa disimpan nanti di Google Drive kita. Diarsipkan penting dok ya. Diarsipkan Soalnya itu gratis ya. dok. Riset sama ini ya Indra. Oh ini banyak sekali dok. Silakan ini sebagai latihan kita dok ya. Nah sebagai latihan kita. Nah selanjutnya sebetulnya di sini PowerPoint ini sudah lama mengisukan apa bahwa ayo sekarang kita istilahnya beralih ke presentasi ini dok ya. Di dulu. Nah, Microsoft sendiri sebetulnya sudah lama dok, sudah lama menggambar-gemborkan Office itu untuk dilibatkan dalam produksi animasi dan 3D. Yang saya kaget dok, jadi di Excel pun mereka bisa dok. Nah ini dok, jadi katalog di Excel sekarang sudah bisa melibatkan objek 3 dimensi, dan ini kan keluar apa kebiasaan kita dok. Biasanya kan Excel itu hanya melibatkan angka. Nah sekarang Microsoft sudah mendorong, ayo Excel juga libatkan. Gitu dok. Begitu juga di Word seperti itu dok ya. Mungkin istilahnya aja kita. Nah ini dok. Jadi seperti itu. Nah jadi ini artinya ke depan kita sudah tidak akan lepas lagi dari PowerPoint, akan terus PowerPoint gitu dok ya. Seperti itu dok. Nah ini contoh dari animasi dari Microsoft sendiri itu silakan di kolom chat nanti di ini dok ya. Silakan jadi contoh resmi dari Microsoft-nya langsung. Silakan nanti dilihat, di-download di sini. Di sini ada semacam contoh-contoh bahkan bimbingan panduan dari Microsoft-nya langsung bagaimana kita membuat presentasi PowerPoint dok ya. Kalau mau Excel juga bisa dok, kalau mau tekun gitu dok. Tapi kayaknya nggak ada yang ini dok ya Excel ya. Ahli di sini dok ya. Presentasi jadi Excel. Luar biasa, lebih tekun lagi itu dok. Nah seperti itu dok. Untuk sementara mungkin itu takut apa istilahnya itu dok, biar apa jangan terlalu berat untuk hari ini. Jadi tanya jawab PowerPoint dipersilakan gitu dok. Itu mungkin dok dari saya untuk hari ini. Baik, terima kasih Pak Bliwa. Nah ini banget ini. Saya yakin Akyung udah nyatet itu, nanti minggu depan udah bisa tampil. Minggu depan udah jadi guru. Iya. Ya ini udah catat, Indra tolong ya dicatat ini story set ini. Saya mencoba download tadi yang story style grafis gratis.
Ya, Ya. ada Ditolak 3 jadi itu, tadi. Story unsafe. set-nya, kemudian Ditolak. anunya Pak. ini, apa namanya itu, apa tadi itu, yang gratis lagi, gambar-gambar itu, ya. 3D objek. 3D object, ya, 3D object itu. Wah, Oh, aman. Enggak, kenapa ditolak ya? Iya, nggak tahu. Yang tadi, yang ini apa? yang mana dok? Yang SID Story Set ilustrasi gratis. Yang pertama. Nah, ini saya klik, terus itu unsafe. Merah. Ya, merah. Ano, Pak Gatot langsung storyset.com saja. Langsung. Oh, storyset.com. Oke. Ya. Ini Pak Budi tulisannya pakai gratis, ini makanya ditolak. Ini. Jangan pakai gratis langsung. Iya. Itu kalau orang Jawa ya Pak Budi, oh ya ngono aja ngene gitu. selalu ya kayak gratis selalu juara. Gratisnya dihilangi baru muncul. Ya dok. Jadi bisa dok ya untuk story set ya. Ya, itu udah. Nah, sekarang nih Akyung mau demo dulu. Oh, Tapi siap. ada yang tanya, sebentar saya lihat ada yang pertanyaan, oh nggak ada ya di QA ya. Kenapa nih saking seriusnya memperhatikan Pak Budi, nggak ada yang nanya nih. Biasa kita tanya jawab. Ya, sambil nunggu pertanyaan silakan Akyung presentasi dulu dapur Akyung yang ke-17 tuh. Akyung akan memperagakan hasil karya beliau dapur yang ke-17. Oh, ya, jadi silakan Akyung. Mungkin share screen dulu ya. Akan diatur oleh kakaknya atau tidak. Nah, ini kelihatan. Kita bicarakan selanjutnya karena apa? Bocor. Sudah keluar? Ya. Ya. Ya, jadi ini adalah seri yang ke-17 dari resep dapur Ako. Ini yang sudah pernah saya tampilkan, resep dapur nomor 1, 2, 3 sampai yang ke-16. Sudah, ini tadi yang ini sekarang yang ke-17. Ini berawal dari minggu kemarin Pak Budi kan sebagai Pak Guru merintah muridnya lah, saya mencoba jadi murid yang baik dan alhamdulillah tadi good news. Jadi ikut PowerPoint ternyata on the right track ya. Masih masuk jalur dunia putih ya, bukan dunia hitam ya. Ya jadi walaupun gratis. Ya. Baik, ini soalnya ada juga permintaan dari teman-teman supaya langkah demi langkah supaya nanti bisa ditiru, dan ini saya buat menjadi PowerPoint supaya kalau ini diikuti persis langsung bisa bikin Genially. Ya tentunya kita harus pertama membuka browser, kita ngetik genial.ly. Kemudian akan keluar muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung start create atau login. Kita login. Dan ini saya masuk yang free. Ya, jadi saya masuk meng-create dari free account. Ini logonya Genially seperti ini. Ya, setelah itu kita diminta biasa kalau kita membuat yang baru ini betul-betul setelah diperintah Pak Budi saya nyoba buka ini yang saya tampilkan sekarang ini, alamat email saya, password, confirm, lalu sign up. Nah, ini sudah saya tulis. Ya, ternyata kalau saya ngetiknya pakai Yahoo itu kayaknya ini kurang berkenan ini ya. Jadi kurang berkenan. Jadi masuknya pakai Google ya. Ini ada pertanyaan save atau tidak, ternyata tidak berhasil memakai Yahoo. Mungkin waktu itu musuhan. Saya salah tapi nggak salah ketik sebetulnya. Ini, nah setelah saya ketik pakai alamat Gmail saya, langsung login, bisa masuk. Halamannya seperti ini persis. Jadi ini untuk yang pertama kali membuka, nanti ini nomornya nomor 9, ini step ke-9.
mohon maaf ini Pak Guru bukan profesor, jadi ininya langkahnya langkah runtut detail ya. Kemudian akan muncul suatu menu personalize your experience untuk education apa untuk corporate. Ya, jadi saya milih yang education. Nah, setelah saya klik education, maka langsung continue. Saya klik continue. Nah, kemudian setelah saya klik continue muncul gambar seperti ini, menu seperti ini. Jadi a lot of interactivity. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, kita diminta untuk mendescribe diri kita, teacher, student, coordinator, management, atau other. Saya pilih other aja lah, jadi yang netral ya. Saya bukan guru, saya bukan mahasiswa, nggak diterima kalau daftar mahasiswa ya. Jadi ini other. Nah, kemudian easy, very easy. Jenny Ali menekankan bahwa ini itu sangat mudah. Pertama kali waktu diberi oleh Pak Budi itu saya juga merasa ini tuntunannya Pak Budi ini memang Pak Budi yang pinter nih caranya ngiring kita ini ya. Educational, elementary, middle, high school. Ya saya pilih juga yang other aja. Soalnya ini pensiunan ya, jadi pensiunan pendidikan. Pilih other. Kemudian start. Ya, jadi sampai langkah ini langsung all set to start. Jadi tinggal langsung kita bisa mulai dalam beberapa langkah saja kita bisa langsung mulai. Nah, setelah kita klik start, maka akan muncul ini bahwa kita tentunya seperti biasa harus menyetujui, accept and continue. Ini kalau tidak kita klik ya kita tidak bisa melanjutkan. Kemudian your organization, saya tulis saya di Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Nah, kalau ini nggak saya isi, ini juga nggak keluar ini. Setelah saya isi Komisi Akreditasi Rumah Sakit, continue. Nah, rupanya Jenny ini tahu persis ini. Kars ini sangat terkenal, jadi saya diperbolehkan ini langsung continue. Mungkin kalau Jenny lainnya nggak kenal Kars, nggak boleh continue. Nah, kemudian setelah itu muncul menu seperti ini untuk mulai meng-create. Nah, ini yang bagusnya, ini persis seperti PowerPoint ternyata ini, Pak Jenny ini. Tapi ini dengan Jenny ini kita bisa langsung dengan sekali klik nanti kita bisa link ke macam-macam. Di sini muncul ada presentasi, ada infografis, interactive chain, training materials, more, video presentation, lengkap semuanya. Ya, jadi ini untuk kita mulai meng-create. Nah, saya memilih presentation. Saya milih presentation. Saya pilih template presentation. Nah, setelah saya klik presentation, setelah saya memilih template nomor 519, maka di sini muncul suatu menu. Ini seabrek ini kalau saya scroll ke bawah, terus ini banyak sekali. Ya iseng aja, saya pilih yang trip planner. Ya, dan kalau ada tandanya ini bintang ini berarti bayar. Ya, jadi saya milih ini yang tidak ada tandanya. Oh ini gratisan. Ya, jadi gratisan. Ya, kemudian setelah itu kita pilih template tadi. Nah, ini judulnya kan trip planner. Ini saya ingin mengganti judul ini yang 22. Nah, kita bisa juga menambah subjudul, tinggal diketik aja, ngetiknya nanti lewat ini teks ya. Seperti biasa ngetik gampang sekali. Kemudian saya ketik isinya perjalanan para surveyor. Ini di sini kalau saya ngetik ini di kolom sebelah kiri ini ada A teks. Begitu saya ngetik teks, ini kita bisa milih ini title 1, title 2, subtitle, atau kita bisa milih ini berbagai macam template ini. Kemudian bisa juga ini image, ya. Kemudian ini dan seterusnya. Ini kita pilih teks dulu, perjalanan surveyor. Nah, di sini setelah memilih kita klik A, ini akan muncul di sini. Ini kita bisa cut, bisa copy,
bisa delete, bisa nge-lock, bisa transparansi, kemudian warnanya juga kita bisa milih. Dan ini gambar ini sebetulnya juga bisa diedit, cuman ini biar aslinya seperti ini. Ya. Nah, sehingga jadilah ini adalah slide pertama. Slide pertama saya membuat 7 slide ya. Di sini judulnya perjalanan para surveyor sebelum pandemi COVID. Nah, di sini seperti tadi ya, kalau setelah slide pertama tentunya kita ingin menambahkan slide-slide berikutnya. Nah, kita bisa memilih ini apa yang ada di template ini, kita select all atau kita pilih. Nah, saya pilih yang blank aja lah. Ini ini baru latihan baru pertama, ini hari Kamis, terus langsung saya Kamis ya hari yang sama itu saya membuat langsung, ini jadinya ya masih sederhana sekali. Saya pilih yang blank. Nah, ini blank, saya memilih yang blank. Kita juga bisa memilih yang lain. Nah, bisa memilih select all. Ya, kemudian saya pilih slide kedua. Nah, ini kita bisa ngisi dengan image. Saya acak aja, random aja, saya cari di Google Drive saya upload, ketemu foto ini ya saya upload. Ini slide kedua. Kemudian slide-nya yang kedua, saya membuat slide yang ketiga. Wah, ketemu ini, wah ada album Pitzelnas. Wah, ini saya terus jadi rindu ini dengan Mas Johan, Remondang, Maya, Cemi, ya ini. Waduh. Kan main ini ya. Iya, tinggal ketika. Luar biasa, Akiem, luar biasa. Vocabulary-nya banyak, lengkap. Punya foto banyak banget ini. Ya, ini arsipnya banyak sekali. Slide ketiga. Ya, saya masih orang kuno, jadi hard disk saya itu 4 tera. Bukan. Jadi nggak main langit ya, Akyong nggak main di langit ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini main langit sekarang lah. Nah, ini slide keempat misalnya. Gimana nih? Pernah saya tampilkan juga ini waktu itu ya, tapi sudah lupa barangkali teman-teman ini ya. Ini Akyong yang paling depan apa yang paling belakang? Apa? Ini yang naik kuda. Ini lomba balap kuda di Sumba ini ya. Oh, Sumba. Nah, ini slide kelima. Saya nemu ini foto, sudah almarhum nih teman foto. kita satu ini, Prof ini. Ada Pak Wasista, ada Prof almarhum ini, Pak berapa ini, dokter, ini dokter Malarita, Pak Wasista ini asik memang. Nah, ini slide ke-6 ini wajah-wajah surveyor yang ceria, ikhlas dan berbudi luhur. Ini wajah-wajahnya ini orang wajah yang ikhlas semua, ini senyum. Ini di atas pesawat ya? Di atas pesawat apa di atas apa ini? Ini kereta wisatanya nih. Waktu pergi ke Semarang. Ini, ya. Rombongan Semarang itu loh ya. Iya, kereta wisata. Ini keretanya makanya tak foto nih, tak kasih ditempel di sisi kiri. Ini coba enggak kita enggak terenyuh ini lihat surveyor yang sudah kayak begini, terus sudah hampir 2 tahun enggak kerja, padahal kalau kerja mereka dengan senang hati, rasanya gembira gini ya, yang mengenal capek. Ya. Betul. Itu Pak itu ya, Pak Firdaus di belakang. Ya, Pak Firdaus ini. Firdaus tuh. Konduktornya ini cowok sendirian. Elsa, Bu Desa, Usihan, wah komplit ini. Penyamun di sarang perawan. Ya. Wah ini isinya nyanyi-nyanyi, main pantun terus ini sampai Semarang itu pulang pergi. Sampai sekarang BA-nya masih. Nah, ini slide ke-7, saya ambil bukan yang blank, tapi saya ambil dari yang template tadi. Judulnya sebetulnya bukan kuliner Semarang, tapi tulisannya tak ganti kuliner Semarang. Selesai, jadi membuat PowerPoint lah biasa, jadi 7 slide aja lah ini. Nah, setelah itu saya akan ngoprek. Ini ada gambar akun. Nah, coba ini tak klik. Nah, setelah saya klik, maka di sini ada account setting, kita mau tour, ya kita akademi, language-nya kita bisa pilih, ya kita bisa exit. Nah, ini ada orang lari ini karena kenapa? Karena ini ada tulisannya upgrade to premium. Waduh, lari dulu. Ini belum saatnya ya. Kabur dulu. Ya, kabur dulu. Nah, terus kemudian setelah selesai membuat presentasi bagaimana? Nah, ini semua ajarannya Prof Budi loh, ini langsung tak praktekkan. Makanya judulnya Praktikum Geniale. Sampai jadi.
Ini di preview bisa kita lihat dan kita di-share. Sudah langsung diklik share, dan nanti bukan muncul. Nah, setelah diklik share, muncul alamat biasa, kita copy linknya, kemudian kita link ini kita paste ke tempat yang kita inginkan. Nah, ini apa? Setelah selesai ada pengingat. Nah, ini sudah masuk, berarti sudah setelah create Genially tadi ada satu gambar, ini berarti yang buatan saya tadi sudah masuk. Ya, ini ada pengingat bagi kita. Nah, kemudian jika tadi saya kan ngetiknya presentasi, kita milih presentation. Jika kita ngeklik ke memilih template infografis, muncul menu seperti ini, semua macam-macam. Ini ada ratusan ini. Kemudian juga kita memilih yang lain, minta memilih video, bisa video. Nah, ini yang agak curang ini. Untuk import PPTX ini ada bintangnya ini. Wah, ini sentimen sama Agung ini. Jadi harus bayar ini kalau mau import PPTX. tapi diakalin bisa ternyata. Jadi ya kita ambil gambarnya, kita pakai template-nya itu, tapi isinya PPTX kita. Ya. Ya itu ini Pak Budi ini jagonya cari yang gratisan. Jika kita milih interactive image, ini contohnya belum terlalu banyak. Jadi ini memang kayaknya ini baru 1 tahun ya, tahun 2020-an ini mulai ramai ada tutorial ini, bisa macam-macam, space interactive image ya. Nah, kemudian saya kira itu yang selamat mencoba ya aplikasi Genially ini sudah saya kirim. Mungkin Mas Endra bisa membantu, ada saya membuat dua praktikum Genially. Silakan Mas Endra sudah tak WA tadi, silakan ditampilkan. Saya stop share dulu. Ya. Dan kalau ada waktu nanti ada satu lagi presentasi, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena saya diingatkan, kadang-kadang kita majunya terlalu cepat, yang lama-lama lupa. Ada satu yang penting, tadi saya juga diingatkan tadi bahwa semua saya masih pakai yang di darat. Nah, ternyata kita kan bisa bikin website atau Google Site yang di langit. Nah, itu saya juga sudah membuat resep yang ke-18, tapi kalau ada waktu saja. Saya kira demikian. Silakan Mas Indra ditampilkan sebentar, masing-masing 7 slide kok, teman. Silakan Indra, dimainkan tuh. Yang ini ya Pak, yang Genialnya ya Pak ya? Ya, Genially ya, Genially. Bukan main ini, asisten profesor kita mungkin udah bisa diangkat jadi profesor juga ini. Nah, ini hasilnya ini. Ya. Karena ini tadi seperti PowerPoint, jadi harus diklik Mas Indra. Kalau mau maju diklik. Nah, ya ini slide kedua. Klik, slide ketiga. Klik. Slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Selesai. Kemudian yang satunya. Ini yang video. Saya milih yang video. Template-nya template video. Yang kedua ini ya Pak? Not font ya Pak? Ya. Not font ya Pak? Tuh, not font. Font aja Pak. Ada. Ini Pak. 04 nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Benar. Mungkin linknya berubah apa? Linknya boleh kirim lagi Pak. Kirim lagi. Pak share dulu.
Hebat, Akyung banyak makan lumpia. Ada yang bilang Pak Akyung Dokter. pintar karena banyak makan lumpia katanya. Aduh. Jangan. Ya, ini saya simpan di ini. Ini kelihatan ya. Kelihatan? Kelihatan Baru belum? foto, tapi belum videonya. Sudah kelihatan? Baru deretan foto, Akyung, belum video. Oh, belum video. Nah, Belum. Oke. Oke, ya sudah. Tunda dulu, tak. Saya stop share dulu. Silakan Pak Joni, apakah saya mau diberi kesempatan? Ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Silakan, karena teman lain nggak ada yang mendaftar untuk kasih karya, biasanya Bu Elsa, tapi tadi saya undang nggak ada. Silakan Akyung, ada Ya, lagi? Baik. Coba saya share ya. Ini Akyung ini ya, seperti begitu muncul langsung terus dulu 2 bulan ya menghilang ya. Iya itu karena tapi ya sudah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kakak saya sudah di sekarang begitu muncul Akyung produktif sekali ini. Bagus sekali, Geniali ada buktinya kemarin juga, yang minggu kemarin juga bagus itu. Nah ini resep. Ini sebetulnya di Desember 2020 ini juga diperintah Profesor Buti ini Pak. Nah, itu kalau kita sudah punya banyak produk, ya mestinya kita punya etalase di mana ya kalau di harddisk ya kita simpan di website, dan Google sudah membuat ini jadi Google resep Site. Google Site. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, baik. Jadi ini untuk kita membuat Google Site, ya kita tahu bahwa ini banyak banget ini simbol-simbol ini, saya pusing ini sekarang semua kan ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Genially, ada Google Sheet. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah karyanya banyak, silahkan bikin website sehingga nanti kita kalau mau mengunjungi juga gampang, tidak usah berkali-kali ngirim link. Google Site adalah aplikasi membuat situs web pribadi sehingga kita untuk keperluan personal. Jadi situs ini disimpan di dunia maya sehingga kita bisa mengakses dimanapun apabila ada koneksi internet. Ya, dan kita bisa membuat, dan ini adalah logo dari Google Site. Nah, sebagai ringkasannya ada 7 langkah ini yang saya buatkan. Yang pertama tentunya kita masuk klik melalui browser kita, bisa Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, dan seterusnya. Kita masuk melalui Google Site, login, konfirmasi, klik New Site, membuat halaman web baru, beri nama halaman, beri judul, membuat footer. Kita bisa mengisi website dengan foto, video, slide PowerPoint, YouTube. Kemudian kita publish. Nah, kemudian kalau alamat kita itu terlalu panjang, kita pendekkan dengan aplikasi bit.ly. Dan kita bisa update anytime, many time. Ya, jadi ini adalah komputer saya. Kalau ada yang menanyakan itu, saya memakai Asus ZenBook, prosesornya i5 ya dengan CPU 1,6 GHz sampai 1,8 GHz dan RAM-nya adalah 8 GB. Ini cukup untuk mengoperasionalkan, dan operasional sistemnya pakai 64 bit. Nah ini ya sama, saya kira kita nanti kalau tadi mengetik Genially, maka kita mengetik Google Site. Google Site kita klik, akan keluar.
Atau kita juga bisa langsung ke Google Site login. Kita bisa nih di Google Site login. Kalau kita klik, kita akan masuk ke ke situsnya Google Site. Nah, pertama tentunya begitu datang kita mendapat ucapan selamat datang, dapat welcome drink ini dari Google. Ya, kita klik got it, ya ini. Kemudian langsung muncul menu start a new file. Jadi kita sudah masuk di site-nya ini Google, kita membuat file yang baru, yang bisa kita pilih yang blank, saya pilih karena bisa ini portofolio dan sebagainya. Kemudian akan muncul menu seperti ini, masih untitled. Nah, jadi di sini kita kalau mau belajar dulu juga bisa, atau kita pilih skip this tour atau next. Nah, saya pertama kali milih milih tur dulu baru masuk. Kemudian kita klik skip this tour, maka kita memilih yang next otomatis. Nah, begitu kita klik next akan muncul halaman ini, untitled site. Ini adalah halaman untuk menentukan website kita. Titel atau judul dari website kita atau ini Google Site. Nah, saya ketik nama dari website saya ini adalah Akyong Semarang. Ini akan muncul langsung Akyong Semarang. Ini jadi kosong, ya ini muncul ini adalah judulnya. Kemudian anatomi dari Google Site ini seperti ini. Yang pertama adalah nama Google Site-nya. Google Site-nya saya beri nama Akyong Semarang. Kemudian di atas ada header. Header Google Site ini dapur Akyong supaya gampang ingatnya. Udah. Nah, ini isi misalnya ini isinya ini yang sudah pernah ini sudah saya masukkan semua ini. Ada resep dapur, resep ini isinya dan terakhir ada footernya. Footernya Tembalang Semarang. Jadi ini Google Site itu seperti ini, ada nama, judul, ada header, ada isi dari file, dan isinya ini bisa banyak banget, hampir tidak terbatas ya. Kemudian kita membuat header, ini header ya, headernya ini kita bisa merubah font, bisa mengubah ukuran font, ya, bisa bold, ya dan lain-lain. Dan ini ya page title ini saya ubah menjadi Dapur Akyong, sehingga headernya adalah bunyinya Dapur Akyong, ya, halaman webnya Akyong Semarang, judul headernya adalah Dapur Akyong. Nah, di sini pilihan fontnya tidak terlalu banyak, jadi hanya beberapa. Jadi silakan nanti teman-teman mencoba gonta-ganti. Dan kalau langkah-langkah ini dilaksanakan, otomatis kalau nanti sore dilaksanakan, besok pagi teman-teman sudah punya website sendiri-sendiri semua. Ya, ini. Nah, ini untuk Dapur Akyong masih polos. Kita bisa memilih mengisinya dengan foto. Nah, fotonya bisa upload dan kita bisa men-select image. Kita bisa men-select image. Nah, ini kebetulan dari Google sudah menyediakan, ya, saya select ya dari galerinya Google, saya pilih ini yang ada ini pas, ini ada komputernya kebetulan seperti ini, ada kopi, ada tulisan, noret-noret, saya pilih ini sebagai header. Nah, sehingga jadilah headernya Dapur Akyong dengan latar belakang ini laptop, note dan secangkir kopi. Kita langsung diminta untuk menambah footer. Footer ini ada di bawah ini, add footer. Nah, footernya saya tulis Tembalang Semarang. Tadi sudah saya sampaikan, sehingga jadilah ini namanya Akyong Semarang, headernya Dapur Akyong, isinya ini macam-macam, dan footernya adalah ini. Nah, kemudian ada tombol edit. Kita bisa mengedit header, bisa mengedit ini anytime, many time. Nah, kemudian untuk menambah
background dan sebagainya. Ini kita bisa secara reguler, bisa nambah image lagi, kita upload, kita select. Biasalah ini copy paste. Nah, untuk footernya saya pilih foto ini. Ini adalah hampir sama iPad dan notebook untuk foto untuk footernya. Nah, ini adalah tampilan website kita di handphone. Kalau kita pakai handphone dalam posisi ini frontal seperti ini, tidak landscape, maka di sini ada judul, ada isi, kemudian ada footernya di bawah. Nah, ini kalau kita pakai tablet atau pakai laptop, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menginsert? Kita bisa menginsert banyak hal. Kita bisa menginsert image, carousel, bisa YouTube, bisa slide. Nah, kalau slide ini yang diterima itu Google Slide. Google Slide, bukan PowerPoint. Saya sudah diwanti-wanti oleh Pak Prof Buti ini ya. Ini memang. Nah, kemudian saya milih salah satu, saya acak aja, tak pilih image, tak pilih upload, nah, tak pilih di album kita. Ini waktu survei simulasi di RSPAD. Wah, ini mantan Pak Menteri gagah banget. Ini ada Pak Prabani ya, Bu Romondang. Nah, kemudian kita harus publish to web. Ini Agung Semarang. Saya publish, klik ini publish, klik. Nah, ini langsung ada timbul satu message. Website berhasil dipublish. Ini successfully dia publish. Ini berarti kita sudah punya suatu etalase di cloud. Yang apa-apa yang punya kita. Kemudian linknya ini. https://google.com/view/Agung-Semarang/home. Ini terlalu panjang. Ini saya copy link. Nah, untuk memperpendek kita menggunakan aplikasi Bitly. Nah, saya belum pernah punya, jadi saya download dulu. Saya ketik bit.ly. Setelah saya ketik bit.ly akan muncul ini. Untuk apa? Untuk personal use. Saya pilih personal use. Ini kita dengan Bitly. Nah, kemudian biasa kita harus mengisi first name, last name. What are you looking for? Nah, ini untuk digital campaign dan kita save. Sudah aman, berarti saya nanti kalau masuk ke Bitly lagi sudah ada save-nya. Nah, kita mendapat welcome lagi dari Bitly. Create new Bitly account. Ya, ini tentunya itu kita create ya, kita create. Kemudian ini adalah saya kepengen menjadikannya ini link yang lama ini, kemudian link yang baru saya masukkan di sini titel, saya tulis Agung Semarang, sehingga nanti teman-teman kalau mau membuka website saya cukup mengetik bit.ly/Agung Semarang, teman-teman bisa melihat beberapa puluh presentasi saya. Ya, selamat mencoba. Nyombong nih ya. Bentar lagi jadi berapa ratus. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sangat bermanfaat, Agung. Mantap sekali. Jadi Agung udah bisa bikin tutorial dan bukan sekali tutorial itu dengan prakteknya. Dikirim Agung ya ke grup ya. Oke, nanti Indra simpan. Baik, nah ini sudah muncul Q&A. Ya, ini kan ya, bagus sekali. Makasih Agung. Ya. Nah, dari Pak Dedi Ahmad Sumedi, ini Cirebon nih. Maaf tanya, kalau di Office Mac OS untuk menu 3D nyarinya di menu apa di PowerPoint? Nah, pertanyaan buat Pak Budi nih, Prof. Dari Pak Dedi nih. Dia pakai Mac OS nih rupanya ya. Nah, kalau pakai Mac harus 365 ya, Bud? Iya, Dok. 365 kalau 219 juga 365 bisa. Nggak bisa. 2019 itu saya kurang tahu, Dok. Dokter Lina yang pernah menggunakan itu, Dok. Kalau untuk yang Mac OS itu
hampir sama aja dok, sebetulnya dok nggak jauh beda, pasti Yang penting asalkan punya- si Office-nya itu di-update punya aja gitu dok. Office ya. Jadi Ya, ini betul, bukan dok. soal macOS atau Windows, yang penting punya Office. Nah, di sini memang kemenangannya si Microsoft nih, Office ya 395 Dr. Dedi. Jadi kalau Anda sudah punya Office ya 365 apalagi ya, bisa ada itu ya. Izin sharing screen dok ya. Ya, silakan. Mungkin ini jadi fokusnya itu nanti yang saya gunakan itu sebetulnya yang Windows, tapi prinsipnya sama sih dok. Kalau Iya, apa, walaupun Mac industri, juga, tapi pakai anu kan Office-nya gitu ya. Ada betul Office betul for dok. Mac, ada Office for Mac memang. Nah jadi pastikan dulu si Office-nya itu PowerPoint-nya terupdate dok ya. Nah jadi kita ke menu file di sini. Nah nanti ada menu account di sini biasanya dok. Account. Nah di sini ada Office update dok. Nah jadi silakan dipastikan dulu, diupdate dulu agar misalkan fitur-fitur yang baru itu sudah terpasang otomatis gitu dok, seperti itu. Nah kalau Jadi sudah yang dibuka PowerPoint-nya dulu ya, Pak Budi. betul, Saya mau coba. PowerPoint-nya langsung aja dok. Jadi di update-nya di PowerPoint-nya langsung itu bisa dok. PowerPoint ya. Oke. Nah di menu file ini dok. Betul betul. Dok. Oke. Iya. Nah selanjutnya apapun kalau di PowerPoint di Office itu untuk menyisipkan itu pasti di menu insert ini dok. Menu insert ini pasti kalau untuk yang sudah terupdate ini pasti ada 3D models. Nah kalau misalkan belum ada, nah coba diupdate dulu. Nah nanti setelah proses update baru dilihat lagi. Kalau belum ada mungkin harus diganti. Ganti mungkin Microsoft-nya. mungkin dok. Tapi perkiraan saya Office 2019 di atas 2016 lah dok, itu sudah kalau di update sudah ini dok, bisa dok, tentunya bisa dok, itu dok, itu dok. Ya, begitu Pak Dedi jawabannya. Sekarang dari Bu Nurhayati Hartono, izin bertanya, itu pas buka ditanya password, apakah aman memberi password pada email kita? Oh iya ya, izin sharing screen lagi dok ya. Silakan. Ini dok. Jadi kalau memang ini berlaku dimanapun juga. Sign up tidak hanya di Genially atau di manapun juga itu akan selalu ada istilahnya ini apakah kita akan mendaftar manual seperti itu dok ya atau di bawahnya or sign up with Google. Nah di sini kalau kita lihat lagi ada dengan Facebook account kita atau yang lainnya. Nah jadi saran saya kemarin untuk infografis kemarin sangat direkomendasikan mendaftar Google, ya? Dengan Google. Continue with Google, gitu. Supaya nggak tersambung terus ke ini kita ya, ke alamat kita. Betul. Ini ada dua keuntungan. Pertama, kita tidak perlu mengisi email lagi, password, seperti itu. Itu akan langsung si situs manapun akan percaya. Oh, berarti setelah Google ini dikasih apa istilahnya diakui oleh Google, pasti dia terpercaya akunnya seperti itu dok. Itu keuntungan pertama. Nah yang kedua, kalau kita misalkan kita bisa memantau situs mana saja yang sudah menggunakan akun Google kita dok. Nah kalau kita misalkan ketik Google account di sini dok ya. Ada laporannya, apa aja yang dipakai. Ada laporannya betul dok. Google account di sini dulu kan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa go to Google account. Oke. Nah, di sini kita fokus di dua ini dok ya, keamanan dan orang berbagi. Nah, pertama kita lihat dulu nih orang dan berbagi. Kita klik di sini. Jadi di sini ada semacam apa saja sih yang sebetulnya dibagikan data-data Google kita ke Genially atau di Arstep atau apapun ya. Nah mungkin ini untuk memastikan saja bahwa di sini kita di menu tadi orang dan berbagi itu ada pilih info yang bisa dilihat oleh orang lain ya. Nah kita klik di sini. Nah di sini bisa terlihat bahwa info password, telepon, bahkan kontak kita pun itu bisa dikendalikan. Nah,
Bila mana misalkan si situs itu ingin mengakses kontak daftar kontak kita, itu bisa langsung dijegal oleh Google, tidak bisa, mohon maaf. Nah, di sini, nah karena kebetulan ini adalah bukti bahwa tidak ada satupun dari daftar kontak kita yang dibagikan oleh Google ke situs manapun. Nah, di sini kan kosong dok ya. Ya. Lalu tentang about us, jadi tempat, linknya tidak juga kosong di sini dok ya. Nah, kecuali mungkin alamat email mungkin wajar dok ya, ini sebagai apa untuk mengirim apa misalkan konfirmasi atau informasi apapun. Nah, untuk info dasar ternyata hanya empat ini saja dok. Nama, gambar, foto profil, tanggal lahir, seperti itu dok. Nah, ini pun bisa dikendalikan oleh kita. Kalau gembok hanya terlihat oleh Anda. Nah, jadi yang gambarnya kayak seperti orang ini adalah informasi yang dibagikan oleh Google ke situs-situs itu gitu dok. Jadi di sini tidak ada password, telepon atau apapun yang sensitif dok ya. Nah jadi misalkan ini apakah gender kita akan dibagikan, nah ini bisa dikendalikan di sini dok. Gembok misalkan. Tidak ingin menyebutkan, nah pilih siapa yang dapat melihat gender kita. Nah kalau kita pilih, bolehlah siapa saja. Nah kalau tidak ya kita hanya Anda ini. Nanti akan bentuknya itu, ikonnya itu kan berubah jadi gembok seperti itu dok. Nah ini jadi keunggulan ketika kita login atau registrasi dengan Google. Betul dok. Ya? Nah yang keduanya selanjutnya itu keamanan dok. Dengan keamanan terpantau semua dok. Jadi, nah ini aktivitas terakhir nih dok ya. Jadi kita itu pakai Google itu di mana saja, situs mana saja. Nah di sini kan, oh Genially nih. Terakhir kita tanggal 4 Juli dok ya. Tanggal 4 Juli Genially diberi akses akun. Kita lihat spesifiknya dok. Memiliki akses ke Google Drive. Nah ini nanti bisa diklik lebih jauh. Jadi aksesnya sampai mana saja. Tapi yang pasti dia tidak semua Google Drive dia bisa akses gitu dok ya. Nah ini diaksesnya dari mana? Mau dari HP atau laptop seperti itu dok ya. Nah posisinya di mana? Nah di sini kalau misalkan kita agak ragu-ragu, kita tinggal amankan akun. Tidak. Nah seperti itu. Nanti Google akan langsung memutus akses Genially ke Google Drive kita seperti itu dok. Jadi ini ada dua pilihan gitu dok. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat masih di keamanan ini banyak istilahnya yang bisa kita kelola termasuk apa ini ya perangkat mana saja nih. Nah, jadi di sini kelola perangkat ya. Nah di sini silahkan Bapak Ibu cek nanti kira-kira perangkat apakah perangkat ketiga perangkat ini merupakan perangkat yang dimiliki oleh Bapak Ibu atau bukan. Nah ini kan bisa jadi, oh ini kok ada yang aneh nih ya, ada yang aneh kok, ada laptop yang bukan saya tapi kok mengakses login saya. Nah di sini kita bisa langsung memutusnya gitu dok, logout seperti itu dok. Bisa jadi karena mungkin laptop kita di lem biru, kita lupa gitu malah membersihkan akun-akunnya. Nah ini bisa dari jauh seperti ini dok. Di logout oleh Google gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pada intinya ketika dimanapun juga ketika kita mendaftar atau login itu sangat disarankan pilih yang ada opsi continue with Google atau register dengan Google. Karena dengan begitu kita tidak perlu istilahnya mohon maaf. Kita tidak perlu mengisi email, password, manual. Jadi dengan Google ini kita langsung tersambung dengan akun kita dan istilahnya sudah bisa terpantau gitu dok keamanannya. Seperti itu mungkin dok. Pertanyaan yang kedua, ada 6. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut, makasih ya. Pak Dedi lagi tanya rupanya. Saya pakai Office Home Student versi 2019. Sudah update tapi nyari 3D tidak ketemu. Nah, kenapa tuh? Upgrade ya. Upgrade kayaknya tuh. Kalau saran saya sih, nah perbedaan antara 365 dengan 2019 itu dari
setiap ada fitur baru, ini agak sulit kalau 2019 Dok, karena dia Oh, sudah pembeliannya kan. dijawab nih. Oh, ada, bisa. Makasih. Oh, Oh jadi bisa. Nah, udah. Ya, 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 Dok. Saya menggunakan 365 soalnya. Ya, ya, ya. Ada. Iya, iya. Berikutnya dari Bu Nungki ya, Nungki Nurkasih. Izin bertanya Pak Budi, mohon diinfokan langkah-langkah mengupdate PPT lain. Tadi itu ya, PowerPoint ya. Oh Ulang lagi iya. kali ya. Oh, siap, siap. Jadi mengupdate PowerPoint Dok ya. Ya. Baik Dok. Jadi mengupdate Office ataupun apapun di sini ada PowerPoint, Word, Excel itu bisa di mana saja ketika kita mengupdate PowerPoint, yang lain pun akan ikut terupdate biasanya seperti itu Dok. Oh gitu ya. Ya, jadi kita misalkan kita lewat PowerPoint saja, kita buka PowerPoint-nya seperti itu, nanti ini sebetulnya menu yang jarang dilihat orang, padahal ini sangat apa istilahnya sangat penting gitu Dok ya. Iya, bisa terabaikan, kita udah ketinggalan jadinya ya. Betul, padahal kita sudah beli mahal-mahal misalkan, tapi ini banyak yang terlewat. Nah, misalkan tampilan seperti ini Dok ya. Ya. Kalau misalkan tampilan awal seperti ini, kita bisa langsung ke bawah ini Dok. Account Dok ya, account. Jadi semuanya ada di account ini Dok. Ya. Account ini. Nah, jadi di account ini nanti akan ada keterangan versi yang kita gunakan seperti itu, dan ini yang kita beli itu fiturnya apa saja Dok ya, dari OneNote sampai Skype seperti itu Dok. Ya. Nah, di sini ada menu Office Update. Nah, itu Dok. Jadi tinggal diklik di sini. Apakah nanti update now? Kalau gitu Dok, tinggal di update now. Nah, silakan nanti tunggu. Biasanya ada proses, tunggu saja sampai selesai nanti. Nah, kalau misalkan ada tampil seperti ini, itu berarti sudah kita menggunakan yang terbaru Dok. You are up to date seperti itu Dok. Nah, itu mungkin Dok cara-caranya. Jadi ada di menu account. Nah, kalau misalkan sudah tanggung, misalkan kita membuka presentasi, nah ini ada di menu file Dok. Menu file sama account juga Dok. Di sini ada menu account. Nah, sama juga di sini update juga Dok. Seperti itu. Update now. Nah, itu Dok. Begitu Ibu Nungki ya, bisa ya diikuti ya. Saya pelan-pelan tadi udah. Jadi dibuka PowerPoint-nya. Sekarang Ibu Rosma Napi Tupulu. Prof Budi ingin bertanya, izin bertanya, kalau kita sudah sempat masukkan alamat email kita di Gmail misalnya dan password kita, apakah bisa dihapus lagi di akun Gmail kita? Nah, gitu ya. Oh iya. Karena tadi masuknya Google, sekarang ternyata beliau udah masuknya pakai password sendiri gitu. Gimana? Apa mau diulang? Oh iya Dok. Jadi kalau misalkan kita memilih untuk misalkan konsepnya manual mendaftar, saran saya jangan sama dengan password yang di Gmail-nya gitu Dok, di Google-nya Dok. Tapi walaupun begitu Dok, walaupun misalkan ada maksud jahat dari situs itu Dok, nanti itu pun nanti akan terblokir oleh kode SMS di handphone kita Dok. Jadi password tidak cukup Dok, jadi ada notifikasi ya? Pengamanan dua lapis ya, pengamanan dua tingkat. Minimal itu 2 lapis itu Dok. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mungkin di Genially-nya saya belum menjelajah lebih lanjut. Biasanya suka ada delete account gitu Dok. Biasanya seperti itu suka ada. Cuman saya belum menjelajah sampai sana gitu Dok. Jadi dicoba nanti langkah dari Dokter Gatot, Pak Akio tadi yang sampai ke settingan akun itu Dok ya. Bisa bisa dijelajah, mungkin nanti ada delete account, mungkin bisa diulang seperti itu lagi mungkin Dok. Lebih bagus. Jadi secara umum Prof Budi bisa kita kalau main-main aplikasi yang di langit ini kita lebih baik kita lewat akun Google ya, nggak usah pakai akun kita sendiri ya. Betul. Jangan supaya bisa terpantau tadi ya, terkendali. Ya betul. Sangat disarankan itu Dok. Ya, begitu teman-teman. Jadi jangan pakai akun sendiri, kecuali kalau kita mau mendaftar yang berbayar ya, lain cerita itu harus ya. Kalau yang berbayar, ini yang free ini ya, takut disodok dari macam-macam ya. Pak Joni. Ya oke, silakan. Ini Dr. Pak Dedi Ahmad Sumaidi ini semangat bener, kayaknya minggu depan dia mau presentasi. Oh boleh, kita Ini kan pertanyaannya sampai berapa sini semua dia. Iya. Berarti minggu depan sudah presentasi ya Pak Dedi? Ya.
Ya. Bu Elsa juga masih punya janji tuh AR tuh ya. AR dia sekarang nggak muncul, mungkin dia udah kerja nih minggu depan AR. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih. Ya, muncul satu lagi dari Estefina. Wah, orang jauh nih dari Tomohon. Oh, Izin tanya Prof, saya punya masih 2013. Gimana update-nya? Oh, nih. ya. Jadi 2013 nih. Gimana caranya update-nya? setiap versi itu ada masa ending lifetime-nya, Ya, Dok. Betul. apa? Jadi ada batas support dari Microsoft-nya gitu, Stok Dok. Yang pabrik tahun lah ya, ada 2000 stok pabrik. Discontinue ya, itu ya, discontinue. discontinue, Dok. Nah, ini 2013 termasuk ya? Termasuk yang discontinue Termasuk, nggak? Dok. Jadi Nah, sebetulnya Office-nya masih bisa digunakan, tetapi dukungan update dari Microsoft-nya itu sudah berakhir, Dok. Jadi Ya. tidak bisa diupdate lagi sebetulnya, Dok. Itu alasannya kenapa saya sama Pak Kiung itu terpaksa membeli sekedar beli. Coba Dulu kan diajarkan pertama dulu beli 2013, Dok. Office 365 yang harganya cuma 250.000 daripada 1.200.000. Gimana Oh, caranya? betul. Prof Budi coba jelaskan di mana belinya, di Shopee ya? Oh, di Shopee, Dok. 185. Oh, itu lebih murah lagi, Dok. Tapi Betul. dijamin bukan krek-krekan ya? Bukan, ya? bukan, Dok. Bukan, Dok. Aneh sih juga kok murah gitu, tapi emang original gitu, Dok. Ya, Update bukan. jalan. Kalau dulu gitu. kan kita suka beli kalau zaman masih pakai CD itu krek-krekan itu kan. Krek-krekan. Ya, Di Shopee oke. banyak gitu. Ya, begitu Bu Estefina. Jadi 2013 yang bisa dipakai Office-nya ya dasar aja, belum bisa lah untuk yang begini. Kalau mau paling telat paling tua 2016 ya, bisa. 2016 masih bisa update kalau tidak salah, Dok. Kalau tidak salah, tapi update sampai ke 3D itu kayaknya tidak lah gitu, Dok. Kalau tidak salah gitu, Dok. Sudah berakhir lah. Beli yang 365 tapi yang ya gitu. dari yang Shopee 180.000 185.000. Silakan tanyakan ke Akyum cara-caranya. Itu yang 185.000 saya cek itu original itu Pak Budi. Jadi sebenarnya kan sama, Akyum. Saya belikan 1.200.000 tapi bisa dipakai 6 orang. Mungkin ini dia bagi mungkin. Saya dibagikan di kantor itu dengan staf. Nah, ini ada pertanyaan Pak Budi. Ya. Itu belinya kan kita di Shopee waktu itu. Sarannya Pak Budi. Berarti kita barengan dengan siapa itu? Ada yang sama nggak? Oh enggak, dia yang ngatur kali, Shopee-nya yang ngatur Pak Akyum, bukan kita. Kita beli aja udah. Ya gitu ya. Betul. Aman, Dok. Sebetulnya kan setiap akun itu punya privasi masing-masing, Dok. Ya. Dia cuman dia tidak sampai ke dalam email kita, ya email yang dikasih Shopee itu tidak, Dok. Jadi yang dibagi yang mungkin ya yang belinya yang pembeli lain yang lain, tapi antara pembeli itu tidak bisa, Dok. Tidak bisa mengakses karena itu alamat emailnya saja sudah berbeda gitu, Dok. Alamat akunnya itu sudah berbeda. Sama sekarang yang saya punya 365 kan saya bagi ke Indra. Saya nggak tahu, Indra pakai alamat sendiri. Jadi nggak jadi sama itu. Memang kalau dulu 5, sekarang bisa 6, Akyum. 6, satu orang itu 3 device. Jadi ada 6 alamat ya, satu alamat bisa 3 device. Jadi laptop, iPad, kemudian HP bisa pakai. Kalau iPad nggak bisa, John? iPad nggak bisa ya? Jadi kalau iPad itu 365-nya cuma iPad 1 aja. Tapi kalau di laptop bisa. Laptop bisa ya. iPad-nya udah 365, Dr. Joni. Tapi cuma sendirian. Iya. Sendirian, nggak bisa bareng. Oke. Nah, jadi memang betul bisa. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Ya waktu juga sudah hampir habis. Nah, habis nih Bu Estefina udah nggak nanya. Pak Niko mungkin ada yang mau kan pengalaman Pak Niko? Pak Niko ini juga nggak ada, belum ada. Jagoan ngutak-atik juga, cuman kan master kampion. Bukan, itu pemberi tantangan, jadi sparring partner. Iya. Kalau buat Prof Budi itu sparring partner. Kalau dia kasih putar-panting lah Pak Budi itu cari. Tantangannya luar biasa. Mesti cari aplikasi yang bisa ngebunuh COVID-19 gitu ya. Nah, ini udah jawaban dari Bu Estefina. Terima kasih Prof dan para jangkar. Ya, silakan Bu Estefina ya.
Nah, Belilah Pak itu Budi, yang Pak Budi. 185. Ya, jadi saya ingat Pak Budi, betul yang gambar-gambar tadi. Saya kan sekarang ada ikut satu pelatihan. Ya Yang loh. pakai gambar-gambar gitu rupanya sama, rupanya itu dia kasih tuh udah kayak gambar taman, ada orangnya, ada ini. Ah, betul. Jadi Betul. Bu Ayi ingat ya gambar-gambar kita tuh loh, cerita-cerita kita. Kan itu kayak ini yang diajarkan Pak Budi tadi tuh rupanya modalnya. Betul, betul. Nah, sekarang tuh tadi itu kan ada story set, mumpung Dok, mumpung gratis gitu loh, daripada berbayar gitu. Ya, nanti Bu Ayi tuh mau bikin edukasi sama staff pakai story set. Minggu depan lihat aja. Dia akan ngajarin cara-cara. Bu Ayi soalnya dari tadi belum ada suara, jadi saya pancing dulu biar dia ngomong. Baik, teman-teman, memang kurang 15 menit, saya rasa nggak ada lagi ya. Mungkin Pak Toto silakan diberi arahan penutup, Pak Toto. Saya agak kurang enak badan nih dari tadi nih. Kemudian sih nggak nih. PCR. Flu. Saya kira Ya, silakan Pak Toto. Sekali itu Prof Budi ya, ini materinya walaupun lama tapi update lagi. Jadi, asisten profesornya juga luar biasa. Wah, ya. Main benar. Ya, sudah mengencengi guru, Pak. Jadi memang mesti dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak dipraktekkan ya saya sudah lupa gitu ya. Cuman jadi ini ya. Saya juga mau praktekin nanti ini yang nih. Terus kemudian pada sesi berikutnya nanti ditanyakan ya. Saya kira tadi pertanyaannya juga bagus-bagus sekali, yang teknis-teknis yang kadang-kadang kita ragu-ragu gitu ya. Loh ini aman nggak? Itu ada luar biasa Prof itu sudah. Ya, ada tambahan ilmu baru, ilmu lain ya, bahwa cara menggunakan aplikasi jadi yang nanti aman. ada peserta lagi yang mempraktekkan lagi, tanyanya sama enggak apa-apa gitu ya. Memang karena baru mengalami hambatan-hambatan atau keraguan-keraguan gitu. Jadi intinya memang PowerPoint itu memang luar biasa ya. Tadi juga Google ada YouTube-nya Google ya. Saya tak lacak belum ketemu tuh YouTube-nya Google tadi ya. Ada ya Prof Budi ya? Oh ada. Oh Microsoft Stream Dok, ya betul dia. Microsoft Stream ya. Biasa kompetitor. Ya, nanti kita juga perlu lihat juga itu ya. Kalau sudah banyak kan. Karena banyak edukasi di situ. Baik, jadi terima kasih Prof Budi, Agyung, Pak Joni, dan semua teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan Pak Joni. Baik, makasih Pak Toto. Ya mudah-mudahan teman-teman masih bersemangat. Jadi ulang-ulang bermanfaat. Silakan Dr. Hani dipimpin doa sebagai penutup acara kita. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Sutoto, dan Pak Budi dan Pak Gatot sebagai narasumber. Terima kasih atas segala ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat menambah ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan ini. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam. Teman-teman yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ila yaumil khulud. Ya Allah, ya Rabbana, semoga para narasumber Kau berikan pahala menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu-Mu, ya Allah. Kami tahu bahwa semua ilmu datang dari-Mu, ya Allah, dan ilmu kami tidak sebanding dengan ilmu Kau, karena ilmu-Mu adalah tidak terbatas. Sama seperti kalau 7 lautan dijadikan tinta dan semua pohon di dunia ini dijadikan pena, sampai kering tidak cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Ditambah lagi dengan 7 lautan juga tidak akan cukup. Jadi luar biasa ilmu Allah dan betapa kecilnya ilmu kita. Tapi walaupun ilmu kita sangat kecil, kita sudah bisa menikmati luar biasa dengan
syukur yang luar biasa. Ya Allah kami mohon jagalah kesehatan kami dan keluarga kami. Ya Allah, sembuhkanlah keluarga kami, teman-teman kami yang sedang sakit COVID, dan berikanlah tempat yang baik pada teman-teman kami yang sudah mendahului kami karena COVID. Cabutlah COVID dari muka bumi ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, ya Allah. Amin. Sungguh kami sering merasa sombong dengan kemampuan kami, ya Allah. Ampunilah kami, karena sebetulnya ilmu kami tidak berbanding apapun dibanding Engkau, karena kami hanyalah hamba-Mu. Amin. Istajib doana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik.